Lu tahu nggak, di antara para sahabat Nabi, ada satu orang yang kaya raya, punya akhlak paling lembut, tapi justru wafat dalam kondisi paling menyedihkan. Namanya adalah Utsman bin Affan. Beliau dikenal bukan karena teriak-teriak di medan perang, bukan juga karena kata-kata keras karena ketegasan. Justru sebaliknya, dia dikenal karena pemalu, pendiam, dan dermawan. Tapi justru di titik inilah masalahnya dimulai. Karena di dunia yang keras, orang yang terlalu lembut sering dianggap lemah. Kali ini, gue pengen kita nggak cuma bahas sejarah, tapi kita bakal ngeliat gimana kebaikan bisa disalahpahami dan gimana fitnah pelan-pelan merobohkan seorang khalifah. Sebelum jadi khalifah, Utsman bin Affan itu udah dikenal luas di Mekah. Bukan karena keras, bukan karena ditakuti, tapi karena bersih akhlaknya. Dia berasal dari Bani Umayyah, orang kaya dan juga terhormat. Bisnisnya jalan, namanya disegani. Dan yang menarik, di masa jahiliyah pun, Utsman gak pernah mabuk, gak pernah nyembah berhala. Lu bayangin ya, di lingkungan yang rusak, dia milih jaga diri, diam, tapi teguh. Sampai satu hari, Abu Bakar datang membawa kabar tentang seorang nabi, tentang tauhid, tentang kebenaran. Dan Utsman pun gak banyak tanya, gak debat panjang, gak nunggu rame dulu, gak nunggu FYP di beranda dulu kayak lu. Tapi kerennya, dia langsung masuk Islam, tanpa ragu, tanpa syarat. Masalahnya, keputusan itu mahal harganya. Karena sejak hari itu, keluarganya sendiri menentang. Pamannya mengikat Utsman, mengancam, memaksanya kembali ke agama lama. Tapi Utsman gak ngelawan, gak ngebalas. Dia cuma bertahan dan memilih setia pada iman barunya. Keren kan? Gak kayak kita, disuap dikit langsung belok. Dari semua sahabat, Utsman bin Affan punya satu keistimewaan yang gak dimiliki siapapun. Dia menantu Rasulullah, bukan satu kali, tapi 2 kali. Pertama, dia menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu tekanan di Mekah makin keras, Utsman dan istrinya jadi keluarga Muslim pertama yang hijrah ke Habasyah. Coba lu pikirin deh, ninggalin harta, ninggalin status, ninggalin tanah kelahiran, bukan karena kalah, tapi karena iman. Sekembalinya ke Madinah, ujian belum selesai. Ruqayyah wafat, dan Utsman patah hati banget. Tapi dia tetap memilih diam dan juga sabar. Sampai Rasulullah kembali menikahkannya dengan putri beliau yang lain, Ummu Kulthum. Sejak saat itu, Utsman dikenal sebagai Dzu An-Nurain, pemilik 2 cahaya. Karena hatinya yang lembut, hartanya pun terus mengalir. Saat kaum muslim kekurangan air, Utsman membeli sumur dan memberikannya untuk mereka. Saat pasukan bersiap perang dan harta nyaris habis, Utsman maju tanpa diminta. Emas, perak, unta, persenjataan. Rasulullah sampai bersabda, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Kalimat itu bukan pujian biasa, itu jaminan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam kehilangan pilar yang kokoh. Dan lewat musyawarah, pilihan itu jatuh kepada Utsman bin Affan. Seorang yang lembut, pemalu, dan sangat menjaga adab. Di awal kepemimpinannya, Islam justru makin luas. Wilayah bertambah, ekonomi tumbuh, dan satu keputusan besarnya mengubah sejarah sampai hari ini. Utsman membukukan Al-Quran dalam satu mushaf resmi. Bukan mengubah, tapi menjaga, agar umat tak terpecah karena perbedaan bacaan. Namun, ketika kekuasaan makin besar, ujian pun ikut membesar. Utsman dikenal terlalu lembut bagi sebagian orang. Ia memaafkan ketika orang lain ingin menghukum. Ia menahan ketika orang lain ingin menindak. Dan dari situlah fitnah mulai tumbuh. Tuduhan demi tuduhan muncul, kebencian disebar, kebohongan dipelihara. Bukan dari musuh Islam, tapi dari sesama Muslim.
Rumah Utsman dikepung hari demi hari. Sahabat menawarkan perlindungan, pedang siap diangkat. Tapi Utsman berkata, "Aku tidak ingin setetes darah tumpah karena aku." Ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena tak ingin umat terbelah. Hari itu, Madinah tidak berisik, tapi tegang. Saat itu, Utsman bin Affan sedang berpuasa. Di tangannya terbuka mushaf Al-Quran. Bukan pasukan dan penjagaan, tetapi hanya ayat-ayat Allah yang ia baca dengan tenang. Pengepungan pun makin dekat. Pintu rumahnya pun akhirnya jebol. Orang-orang masuk dengan amarah dan kebencian. Namun pada saat itu pun, Utsman tidak melawan. Ia bahkan tak berteriak, tidak mengutuk, dan tak membela diri. Pedang-pedang si pengepung pun diangkat, langsung menebas Utsman, dan darah pun mengalir menetes, tepat di atas mushaf yang sedang ia baca. Ayat yang terbuka saat itu adalah, "Maka Allah akan melindungimu dari mereka." Dari kisah ini, kita dapat ambil pelajaran. Utsman mengajarkan satu hal yang hari ini paling sulit dilakukan. Menang tanpa harus membalas. Kuat tanpa harus menyakiti. Dan menjaga persatuan meski nyawanya jadi taruhannya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita di posisinya, kita bakal memilih pedang atau kesabaran? Jawab di kolom komentar ya. Kalau kisah ini bikin lu mikir, share ke orang yang perlu dengar. Dan follow channel ini karena sejarah Islam nggak pernah biasa-biasa aja.